Halo guys, selamat datang kembali di channel Alpha Solution. Jadi pada video kali ini saya akan review TWS dari merek Soundcore ya, tipe R50i. Nah di sini sebetulnya review saya itu lebih fokus ke daya tahan baterainya sih ya. Ya mungkin untuk kualitas audio dan sebagainya seperti apa mungkin akan saya bahas tipis-tipis, karena saya juga jujur kurang terlalu ngerti gitu ya cara ngebedain suara di TWS, karena saya juga nggak punya banyak TWS. Nah oke, mungkin pertama kalau di lihat dari box ya, kelebihan dari TWS ini itu apa. Nah di sini ada tambahan ekstra bass ya, jadi bassnya memang lumayan sangat powerful. Bahkan kalau saya pakai itu kayak budeg aja gitu, nggak kedengeran kalau pakai TWS ini tuh. Kemudian ada kelebihan yang kedua, yaitu di TWS ini tuh terdapat 22 preset gitu ya, yang bisa kita coba atau kita bisa buka dengan aplikasi Soundcore-nya. Aplikasinya udah tersedia di Play Store maupun App Store. Kemudian ada sertifikasi IPX5 ya anti airnya gitu ya. Jadi kayaknya kalau kita pakai saat jogging gitu kan biasanya berkeringat, nampaknya masih aman TWS ini. Nah kemudian ada ini nih 30 horse playtime. Nah ini seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi fokus saya mau ke baterainya ya, atau daya tahannya gitu, seberapa lama. Dan ya kita coba lihat dulu ya di belakangnya. Ini ada AI in hand call via to mic. Jadi kayaknya bisa, saya kurang paham, bisa nelpon kayak dua mic ini ya, mungkin kayak gitu ya. Maaf saya kurang paham, mungkin yang lebih paham bisa kalau komen di kolom komentar. Nah kemudian nih, ini yang tadi akan saya bahas. Di sini tuh kelebihan TWS ini memiliki 10 jam waktu pemakaian gitu. Jadi mungkin ketika kita pakai TWS ini selama 10 jam itu kuat gitu ya si baterai di TWS nya. Dan 30 jam, bisa sampai 30 jam kalau misalkan kita cas lagi ke casingnya, mungkin seperti itu ya. Nah jujur menurut pengalaman saya memang si TWS ini awet sih, kebilang awet. Saya pertama beli kemudian dicas sampai full itu pakai TWS sekitar adalah 1 minggu. Cuman memang 1 minggu itu bukan pemakaian yang daily, tiap hari saya pakai gitu ya. Tiap hari saya pakai sih, cuman kayak dikit-dikit aja gitu. Biasanya saya pakai kalau malam gitu mau tidur, enggak yang setiap hari saya pakai gitu. Cuman ya menurut saya ini terasa awet banget ya. Nah sekarang untuk pembuktian ya, kalau misalkan di case-nya sendiri si TWS ini tuh berapa mAh sih, kita akan ukur berapa mAh baterai yang ada di case ini. Nah di sini saya untuk melakukan tesnya mau pakai alat lagi ya, pakai tool lagi, USB adapter ini. Jadi di sini kita bisa tahu berapa ampere si TWS ini case-nya udah pas charging atau belum gitu ya. Kita bisa tahu voltase, ampere dan mAh-nya gitu ya. Nanti kalau mAh-nya penuh berarti
atau berhenti berarti segitu mAh-nya. Dan di sini juga ada T ya, time gitu, berarti berapa lama sih kita ngisi penuh si TWS ini. Nah di sini saya juga kepala chargernya menggunakan merek unit 30 watt. Di sini kepala charger ini udah support fast charging dan support POC juga ya untuk yang Realme ataupun Oppo atau Oppo ya. Dan kabelnya juga sama merek unit juga. Dan untuk kabelnya sendiri di sini sudah auto cut ya, ada fitur auto cut. Jadi kalau misalkan kita ngecas ketiduran ini aman gitu ya, karena udah ada proteksi otomatis memutus daya sendiri kalau sudah penuh gitu. Tapi memutus dayanya itu kalau nggak salah setengah jam setelah penuh atau sejamnya itu. Mungkin nanti akan saya buatkan review khususnya ya untuk kabel charger ini. Oke, kita langsung saja ya cas TWS ini. Ini kondisi udah kosong ya, karena emang saya udah pakai juga. Di case-nya itu udah kosong, cuman kalau di headsetnya atau TWS-nya itu sebenarnya masih ada baterainya sekitar 20%-an lagi. Oke, kita langsung saja cas ya. Oke, sudah masukin. Di sini ada indikator hijau. Kalau full itu tandanya merah, kalau masalah itu saya. Oke, kita lihat. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sana ampernya sudah berjalan ya. 0,35 ampere. Sudah masuk 2 miliampere ya. Oke, di sini untuk videonya akan saya percepat ya supaya mengurangi durasi gitu. Jadi mungkin akan saya stop videonya, akan saya pause dulu maksudnya, dan akan saya play lagi ketika memang si TWS-nya sudah terisi penuh. Dan kita juga lihat ya apakah AutoCAD-nya berfungsi gitu ya. Nah di keterangannya, di deskripsinya, si kabel data ini berfungsi AutoCAD-nya ketika emang lampunya udah mati. Nah kalau ini kan lampunya nyala ya, berarti ini tandanya ada aliran daya yang masuk gitu ya. Oke, itu saja, mungkin akan saya pause dulu ya video. Oke guys, videonya kita lanjutkan lagi. Nah di sini bisa kalian lihat ya, kalau posisi ampernya tuh sudah tidak bergerak. Kalau tadi sebelumnya kan 35 ampere kalau tidak salah. Nah di sini ya untuk mAh-nya pun sudah berhenti bergerak di total 575 mAh. Untuk durasi lama ya, di sini itu membutuhkan waktu 1 jam 50 menit. Dan terbukti ya kalau fitur auto chargingnya itu berjalan. Bisa dilihat juga di sini tidak ada indikator, berarti tandanya udah penuh. Dan indikator lampu hijaunya juga sudah mati. Nah, jadi buat kalian yang biasanya ngecas handphone ataupun powerbank dan lainnya yang suka kebiasaan ditinggal tidur, jadi nggak usah khawatir lagi ya sekarang buat takut baterainya bocor gitu ya, takut kembung gitu ya. Ya meskipun ya memang di beberapa HP terbaru juga udah ada fitur pengisian daya optimal gitu, tapi ya dengan adanya kabel data yang ya auto
card kayak gini lebih ngebantu juga, apalagi buat HP jadul ya yang memang belum support fitur optimal baterai charging gitu ya. Nah mungkin itu saja ya reviewnya. Jadi sudah didapatkan hasilnya. Jadi total baterai dari case Soundcore R50i ini itu 575 dan butuh waktu 1 jam 50 untuk pengecasannya, ya kurang lebih 2 jam ya, kurang 10 menit. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa kembali di video